Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdianti AMD RMIK, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan 31, dengan NDH nomor 21. Baik, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan penjelasan saya mengenai nilai-nilai dasar ASN, khususnya untuk substansi akuntabel dan kompeten. Kita langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan nilai akuntabel terlebih dahulu. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan kita amanat. Dalam lingkup ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayanan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Tingkatan akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki beberapa tingkatan, di mana tingkatan yang paling bawah adalah akuntabilitas personal, kemudian di atasnya adalah akuntabilitas individu, kemudian akuntabilitas kelompok, kemudian akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas dengan tingkat paling tinggi adalah akuntabilitas stakeholder. Mengapa akuntabilitas itu penting? Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama sehingga dikatakan penting, yaitu menyediakan kontrol demokratis, kedua, mencegah tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Alat akuntabilitas di Indonesia, yaitu kontrak kinerja, kemudian yang kedua adalah KIP atau laporan kinerja, dan yang ketiga adalah perencanaan strategis atau strategic planning. Untuk menciptakan lingkungan yang akuntabel, maka terdapat 9 indikator yang wajib dipenuhi. Pertama adalah kepemimpinan, integritas, keadilan, keseimbangan, konsistensi, kejelasan, kepercayaan, responsibilitas, dan transparansi. Contoh perilaku ASN yang mencerminkan nilai akuntabel, yaitu membangun pola pikir anti korupsi. Kemudian yang kedua, senantiasa bertindak adil dan tidak diskriminasi terhadap siapapun. Substansi selanjutnya yang akan kita bahas pada nilai-nilai dasar ASN adalah kompeten. Apa itu kompeten? Kompeten yaitu mampu melakukan sesuatu dengan baik. Kompeten merupakan keterampilan yang dibutuhkan yang ditunjukkan dengan kemampuan melakukan sesuatu dengan baik dan dapat memberikan tingkat kinerja yang memadai atau tinggi dalam suatu fungsi pekerjaan yang spesifik. Kompetensi ASN. Berdasarkan Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan, ada 3 kompetensi ASN, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Pengembangan kompetensi ASN. Pengembangan kompetensi ASN dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian ASN melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya pemberian izin tugas belajar. Yang kedua, pelatihan. Pelatihan ini dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu klasikal dan non-klasikal. Klasikal adalah pelatihan yang dilakukan dengan tatap muka di dalam kelas, misalnya seminar, pelatihan, atau kursus. Sedangkan pada metode non-klasikal dilakukan melalui e-learning, misalnya pembelajaran jarak jauh, magang, dan bimbingan di tempat kerja, dengan waktu pelaksanaan paling lama 1 tahun. Perilaku kompeten ASN ada 5. Pertama, berkinerja dan berakhlak. Kedua, learn, unlearn, dan relearn.
Kemudian ketiga, meningkatkan kompetensi diri. Keempat, membantu orang lain untuk belajar. Dan kelima, melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Contoh perilaku ASN yang mencerminkan nilai kompeten, yaitu mengikuti seminar atau pelatihan untuk mengembangkan kompetensi di ruang lingkup kerja RSUD Andi Makassar. Sekian dan terima kasih.